Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dalam menyampaikan tausiah biasanya kita menyebutkan nama-nama orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Dan saya pengalaman ceramah itu salah satu kesulitan saya mengingat nama-nama. Tapi di Ternate ini Allah berikan kemudahan. Karena nama pejabatnya nama nabi-nabi, wali kotanya Nabi Sulaiman, sekdanya Nabi Yusuf. Yang kita hormati Bapak Muhammad Tauhid Sulaiman, Bapak Sekda Bapak Yusuf. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita. Kita cinta kepada kakeknya, kita cinta kepada datuknya, maka cucu-cucunya juga kita cintai. Para habaib yang malam ini hadir banyak sekali, tapi yang dapat saya ingat namanya satu saja, Habib Alawi Albar beserta para habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka menghantarkan kita kepada pertemuan dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Yang membawa saya kemari Habib Rifki Al-Hamid, gambarnya ada di sebelah kanan saya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, mereka pejabat, tapi gambar mereka tak ada di baleho ini. Yang mengamankan acara ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tapi mereka tidak ingin tampil di baleho ini. Tapi kita sebutkan, kenapa? Karena ini semua terwujud karena orang-orang yang tak tampak, tapi kerja dan doa mereka lah yang membuat kita bersama. Allah balas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Kajati di tengah kesibukannya menuntut orang yang bersalah, membawa mereka ke meja hijau pengadilan, masih sempat hadir malam ini. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelarnya, yang kecil tak dapat disebutkan namanya. Insya Allah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini pembahasan saya ada 5 nikmat Allah yang paling besar diberikan untuk kota Ternate. Sengaja saya sebutkan 5, karena kalau lebih daripada itu maka kita akan terlambat pulang dan besok saya tidak bisa kuliah subuh. Di antara yang paling kita inginkan adalah kepastian. Kapan dimulai ceramah ini? Sudah dimulai. Setelah dimulai, kapan berakhir ceramah ini? Insya Allah selesai yang 5 ini, habislah tausiah ini. Nikmat pertama yang diberikan Allah untuk Ternate adalah tempat yang strategis. Walaupun engkau punya jualan HP yang mahal, walaupun engkau punya jualan kain sutra luar negeri, tapi kalau kau punya kios tersembunyi di dalam, tidak terlihat orang, akan sulit untuk laku. Kalau tak percaya, pergi ke pasar, tanya tukang jualan. Ternate diberikan Allah tempat yang strategis. Saya akan pulang ke kampung halaman saya besok pagi. Anak keponakan saya, murid-murid saya, santri-santri akan bertanya, Ustadz dari mana? Aku dari Ternate. Ternate itu di mana? Dekat Tidore.
Mereka tidak tahu, mereka tidak melihat peta. Mereka tahu itu Indonesia bagian timur, maka tempat lokasi Ternate adalah strategis. Kalau kita memandang peta, ini Ternate. Di sebelah kanan arah timur Sorong. Kalau kita memandang Ternate, di depan kita Ternate, di sebelah kanan arah timur ada Sorong, ada Kaimana, ada Raja Ampat, ada Papua. Emas bergelimpangan di sana. Di sebelah kiri ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Naik ke atas ada Moro, Mindanao, kerajaan Islam Sulu yang sedang berada di bawah kekuasaan Filipina. Naik ke atas terus ke Jepang, ke sebelah kanan Jepang, Korea, terus lurus Tiongkok, Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau. Sudah jelas ke kanan, sudah jelas ke kiri, sudah jelas ke atas. Sekarang ke bawah. Di bawahnya ada Ambon. Di bawahnya lagi akan terus ke Timur Leste. Di bawah Timur Leste ada Melbourne, ada Sydney, ada Australia. Saya pernah ke sana. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah ke sana ceramah. Kalau ada orang yang bangga di Pulau Sumatera sana, mereka berkata, orang Ternate mau menyebutkan, mau menunjukkan bahwa kelebihan kami bukan cuma 5, ada yang ke-6. Mikrofon kami banyak sekali. Kalau di Sumatera sana ada yang bangga dengan segitiga emas, Sijori namanya, Sijori, Singapura, Johor, Riau, segitiga emas. Maka di sini aku menemukan segi 4 emas. Siapa yang memilihkan tempat ini? Siapa yang memberikan tempat strategis ini? Maka orang Ternate berkata, la haula wala quwata illa billah. Orang Ternate bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mana bukti orang Ternate bersyukur? Melimpah hatinya, kalbunya dengan rasa syukur. La in syakartum, kalau kau syukur, la azidannakum, maka akan kutambah nikmat-nikmatku ini padamu. Di antara semua tempat ini, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, mana tempat yang paling strategis? Inilah dia. Inilah tempat yang paling strategis. Maka dijaga oleh orang-orang yang soleh sekeliling. 2 lapis penjagaan yang luar biasa. Disediakan kursi tadi 1 di sini. Begitu datang disuruh saya duduk di atas kursi itu. Untuk apa? Acaranya masih lama. Tak mungkin saya terduduk aja. Mau senyum pakai masker. Maka saya bilang saya duduk saja di bawah. Nanti kata sambutan. Setelah itu baru saya akan menyampaikan tausiah 5 poin. Nikmat terbesar yang diberikan Allah untuk Ternate. Nikmat pertama adalah tempat yang strategis. Semua ingin datang ke Ternate. Saudara-saudaraku yang ada di Sumatera, kalau kalian ingin datang ke Ternate, nanti ku ceritakan bagaimana keindahannya. Allahu Akbar. Kalau anak kita lucu dipuji orang, anaknya cantik ya, katakan alhamdulillah. Kalau rumah kita dipuji orang, rumahnya bagus, katakan alhamdulillah. Kalau melihat nikmat Allah, kita senang, katakan masya Allah. Sertakan nama Allah supaya jauh daripada ain, daripada hasad, daripada dengki,
maka kita syukuri nikmat strategis ini dengan ucapan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masjid Agung, Masjid Raya ditempatkan di tempat tengah kota strategis. Kantor wali kota, kantor gubernur, kantor polisi, tempat markas tentara ditempatkan yang strategis, mudah dituju orang. Maka sesungguhnya tempat ini dipilih salah satunya mengajarkan kita, wahai para pedagang-pedagang, wahai para bisnismen-bisnismen, tempat memberikan pengaruh, tempat ada efeknya terhadap perkembangan dunia masa depan. Insya Allah ke depan satu poin sudah dimiliki oleh Ternate, memiliki tempat yang strategis. Alhamdulillah. Nikmat yang kedua, biasanya kalau ganti nikmat dia ganti mikrofon. Kurang kuat suaranya. Apa kabar semuanya? Sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Untuk apa kantong sehat kalau badan sakit? Ini manusia ini aneh. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kalau ditanya kemana cari makan, betul? Mau kemana? Cari makan. Gak sempat ke masjid, cari makan. Gak sempat kerja di rumah, cari makan. Ketika dia sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter ngasih tahu, kamu sakit karena kurang makan. Sudah makan? Sudah makan? Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sana suara saya jelas, Bu. Kalau memang suara saya jelas, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Yang sebelah kiri jelas? Jelas. Wajah saya jelas? Tak jelas. Udah. Nikmat yang kedua, bisa kita lanjutkan? Ketika datang orang dari Tiongkok, ini Ternate, atasnya Tiongkok, orang Tiongkok datang ke Ternate. Ini Ternate, di sebelahnya Sulawesi, di sebelahnya Kalimantan, di sebelahnya Sumatera, terus ke India, terus ke Jazirah Arab. Orang Arab datang ke Ternate, dan harum semerbak Ternate dicium oleh orang Portugal. Portugal nama negara di Eropa, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Portugal mencium harum semerbak Ternate. Orang Belanda abad ke-17 datang ke Ternate. Apa yang mereka cium di Ternate? Ternyata yang mereka cium itu adalah qaranful. Apa namanya? Qaranful. Saya baca di dalam literatur Arab, inna sajaratal qaranful al-asliyah nabatat fi juzuril muluk. Sesungguhnya pohon qaranful hanya tumbuh di dunia ini hanya di juzuril muluk. Juzur pulau-pulau, muluk raja-raja.
Juzuril Muluk, pulau raja-raja. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Jailolo. Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Bacan, Raja Jailolo. 4 raja-raja di samping raja-raja yang lain. Maka orang Arab menyebutnya jauh sebelum Indonesia, jauh sebelum Sumpah Palapa. Mereka sudah mengenal negeri ini bernama Juzuril Muluk, pulau raja-raja. Masih belum nampak apa arti Qaranful. Qaranful adalah apa namanya, Habib? Cengkeh. Qaranful cengkeh. Kenapa orang Tiongkok dan orang Jepang datang ke Ternate? Karena cengkeh dimasukkan dalam campuran dupa, diletakkan di kuil-kuil untuk menyembah Tuhan mereka. Kenapa orang Jazirah Arab datang mencari Qaranful? Karena dimasukkan ke dalam nasi mereka, dimasukkan ke dalam nasi minyak, dimasukkan ke dalam makanan. Kenapa orang Portugis, Belanda datang mencari Qaranful? Dimasukkan ke dalam tembakau yang diracik, dipotong halus-halus, dijemur kering, dinyalakan rasanya. Sekarang tahu kenapa mereka datang ke Ternate. Karena ada satu pohon kayu yang tidak tumbuh di Riau, tidak tumbuh di Spanyol, tidak tumbuh di Eropa. Dia hanya tumbuh di sini. Bohong Ustadz Somad. Buktinya di belakang rumah kami tumbuh, panjang ceritanya. Ketika orang Belanda merasa dia mesti berputar dari Belanda turun ke Afrika, menyeberangi Afrika Selatan, lalu kemudian berputar. Akhirnya dia berpikir untuk mencari tanah yang sama dengan tanah Ternate. Dia ambil bibit-bibit cengkeh itu, dia tanam di Zanzibar, dia tanam di Madagaskar. Itulah awalnya cengkeh menyebar sampai tumbuh di belakang rumah saya. Tapi cengkeh yang asli, yang rasanya tidak bisa dirasakan oleh tanah lain, adalah cengkeh buatan tanaman asli dari tanah Ternate. Tadi saya dikasih anak daripada Tuan Sultan almarhum minuman khas. Lalu saya minum. Setelah saya minum, saya subuh tadi bangun jam 3. Jam 3 pergi langsung ke Jalela. Lalu kemudian naik helikopter ke Ternate. Dari Ternate jalan-jalan pergi pula ke Tidore. Dari Tidore balik ke hotel. Mata tidak bisa terpejam. Kenapa tidak bisa? Rupanya minum kopi Ternate. Luar biasa tanah Ternate. Yang saya baca itu yang hebat cengkehnya, yang saya baca itu yang hebat palanya. Rupanya kopinya juga luar biasa. Anda belum mendapatkannya? Dapatkan ke toko berikut ini. Boleh dipakai orang Ternate untuk iklan, untuk mendukung program UMKM. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa harga cengkeh? Harga cengkeh zaman itu dijual di Eropa, cengkeh yang asli dari Ternate, harganya 1 kilo 7 gram emas. Kita tidak pakai dolar, karena dolar berubah. Kita tidak pakai mata uang nilainya berubah. Tapi ada yang tetap tidak berubah, yaitu emas. Berapa harga cengkeh Ternate dijual di pasar Eropa? 1 kilo
7 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta lebih sedikit. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta aja lah. 7 gram emas berarti 1 kilo cengkeh Ternate dihargai 7 juta rupiah saat ini. Itulah yang membuat Portugis Belanda datang ke negeri ini. Kira-kira Ternate ini tanahnya hebat apa tidak hebat? Ceritakan ini ke anak-anak kita. Di tempat lain yang tumbuh kangkung, seikat cuman, mohon yang makan kangkung jangan tersinggung. Saya tidak mau selesai ceramah ini tiba-tiba saya dilaporkan asosiasi pemakan kangkung tersinggung. Ada tanah yang tumbuh di sana cuman genjer, ada tanah yang tumbuh di sana cuman daun ubi. Jangan tersinggung, itu makanan kesukaan saya. Tapi tanah ini luar biasa. Siapa yang menumbuhkan cengkeh? Siapa yang membuat tanah ini subur? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menanam atau kami? Allah. Sudah 2 nikmat. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat kedua, tanahnya subur luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saya melihat dari atas hijau. Hijau. Dari mana Ustaz tahu? Saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya tadi naik helikopter. Hijau, hijau semua, hijau. Tiba-tiba saya lihat tandus. Dalam hati saya, ini nampaknya sudah ada pembalakan liar. Ini illegal logging. Mana Pak polisi? Mana Pak tentara? Kenapa ini tanaman bisa hilang? Rupanya Gunung Merapi. Diberitahu sama pilot di depan, dia tunjukkan kertas, dia tulis, ada, lihat tanda panah sebelah kanan, Gunung Merapi. Apa namanya? Dukono, Gunung Merapi. Saya pun melihat, saya update di status Instagram saya. Yang tidak tahu berarti belum follow. Masya Allah, luar biasa. Dulu kata orang Belanda, Portugis datang kemari karena cengkeh. Lama-lama saya berpikir, apa iya mereka menempuh gelombang pasang lautan, terbakar panas terik matahari, dipukul ombak di empas gelombang, karangnya tajam, sampai kemari cuman nyari cengkeh? Nggak segitunya kali. Masa cuman cari cengkeh? Hari berganti, musim berubah, tahun bertukar, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekarang baru ketahuan ketika naik helikopter. Ustadz Abdul Somad, di sana ada tambang emas. Rupanya mereka sudah punya alat untuk melihat ke dalam tanah. Di atasnya cengkeh, di dalamnya ada emas. Di atasnya pala, di dalamnya ada emas. Inilah negeri yang dijanjikan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Bersyukur apa tak bersyukur? Ibu-ibu, bersyukurlah ibu yang mendapatkan jodoh orang Ternate sehingga bisa datang ke negeri ini. Ini untuk memberikan semangat bagi kalian anak-anak muda yang masih jomblo. Mana tahu kalian meminang tiba-tiba ditolak. Ini sudah kurekomendasi. Kalau ditolak juga aku tak tahu lagi. Sudah berapa nikmat Ternate? Cukupkah nikmat itu? Belum, kan janji 5 tadi. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kau mau hitung, minta arahkan kipas angin panas. Ini kipas angin ini yang model berzikir keliling.
Bisa tak dia jangan keliling, gini aja. Nah. Masya Allah. Saya rasa ini tidak panas, hanya saja bawaan baju baru dan sorban baru. Dikasih orang Ternate, ditengoknya baju saya tak ganti-ganti, kasihnya baju. Dilihatnya sorban saya sudah 2 kali ceramah tak tukar-tukar, dikasihnya baru. Tolong doakan supaya selesai ceramah tidak diminta lagi. Soalnya saya trauma pernah di beberapa tempat. Tapi insya Allah kita husnuzon, di Ternate tidak. Amin. Saya agak tak normal jantung saya sekarang. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Itu yang pulang jangan suuzon, kepanasan. Karena AC tak ada. Ini masjid cantik luar biasa, tapi jendelanya tak ada. Kenapa jendela tak ada? Supaya angin masuk, supaya angin keluar masuk. Ini namanya AC. AC itu artinya angin cepat. Cepat dia masuk. Saudara-saudaraku yang berdiri di jendela, kau jangan bersedih hati. Kenapa? Karena insya Allah kita nanti sama-sama di surga. Sama-sama berdiri. Kalau kau di sana merasa berat berdiri, kalau kau di sana merasa berat berdiri, sesungguhnya berdirimu itu belum ada apa-apanya. Karena kau cuman berdiri. Aku sudah berdiri, bercakap lagi. Kadang mereka ini merasa dialah yang paling beban di atas dunia ini. Aku sudah terjebak di depan jendela, mau pulang nggak bisa parkir gitu ya. Akhirnya kulihat dah Ustaz Somad ini, yang menahan air kencing jangan kau keluarkan di situ. Kita doakan mereka mudah-mudahan tabah menghadapi ujian ini. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya salawatullah alaika. Dengan bersalawat hati kita yang risau menjadi lapang. Dengan bersalawat yang tadinya panas menjadi sejuk tenang. Karena kipas jalan. Siapa yang menggerakkan hati mereka? Setelah aku kasih tahu tadi. Itu artinya kita mesti ada usaha dan ikhtiar. Kita nggak boleh jaim. Ini mau jaga image ceramah. Saudaraku dimanapun berada, dalam hati maulah mudah-mudahan. Nggak perlu. Kalau saya tak pandai, saya langsung aja. Bisa tak digeser bang? Bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada sandiwara di antara kita. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jadi yang Ustaz katakan bahwa Ternate ini lokasinya mantap, strategis, bagus, kira-kira ini sandiwara atau fakta? Kalau saya katakan tanah Ternate subur, di bawahnya menumbuhkan cengkeh, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada uranium, di dalamnya ada nikel. Apakah ini fakta atau hoax? Belum diteliti lagi. Emasnya nampak, tapi yang lain-lain masih diperlukan. Anak-anak kita mesti masuk di fakultas. Apa nama fakultas ilmu bumi itu? Geologi.
biologi, ilmu bumi. Saya tadi bertanya itu bukan tak tahu. Masa profesor nanya, mana nama saya? Oh, tak ada nama saya. Anak-anak kita fisikanya mesti tinggi, biologinya mesti mantap, kimianya mesti oke, matematikanya hebat, supaya dia lulus di ITB. Nanti dia pulang, dia akan menggali apa yang ada di dalam tanah Ternate. Setuju? Anak-anak kita mesti cerdas, mesti hebat. Dia akan pergi ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Pulang, dia akan menanam tanaman yang dibutuhkan orang sekarang. Sebagaimana cengkeh pernah menguasai pasaran dunia masa silam. Setuju? Saya tidak mau bercerita tentang masa lalu. Pulang dari masjid, semua menjadi pemimpi. Ketika ditanya, apa yang kau banggakan dari Ternate? Cengkehnya 7 juta. Kapan? 500 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita hidup hari ini, tapi pelajaran masa lalu bisa kita ambil menjadi pencerah, menjadi penerang untuk jalan di masa akan datang. Setuju? Yang tak setuju nggak apa-apa. Saya tetap sampaikan 5 poin ini. Nikmat pertama, tempatnya strategis. Nikmat yang kedua, tanahnya subur, dalamnya emas. Kalau tak percaya, pulang dari sini, ambil cangkol, gali dapur. Kalau sudah kau gali, tak juga ada emas, kurang dalam. Apa nikmat yang ketiga? Dibawalah saya untuk melihat istana. Di tempat lain punya kerajaan, istananya hancur. Kenapa? Karena istananya dibuat dari kayu. Negeri ini sering turun hujan. Pokok kayu kalau sudah mati, turun hujan, berjamur, lapuk, istananya hilang. Tapi orang Ternate cerdas. Dia bangun istana dari batu, bukan kayu. Dia bangun istana dari batu. Andai dia bangun istana dari besi, sudah lama tumbang. Kenapa? Karena air laut membawa garam. Kalau kau tak percaya air laut membawa garam, nanti pulang dari sini pergi ke pantai, kau buka mulutmu. Pasti kau rasakan asin. Tapi mereka tahu, mereka buat bangunan. Akhirnya istana itu tegak berdiri. Apa kelebihan Ternate yang ketiga? Orangnya. Tadi tempatnya. Yang kedua, tanahnya. Tak ada guna tanahnya subur, tak ada guna tempat strategis kalau orangnya gob. Jangan teruskan. Alhamdulillah orangnya cerdas. Orang yang cerdas bahasa Inggrisnya smart. Handphone yang cerdas namanya smartphone. Ustadz yang cerdas namanya Abdul. Itu memuji. Orang yang memuji diri berarti otaknya lemah. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kalau ada orang kagum terhadap dirinya, memuji-muji dirinya, itu tanda akalnya lemah. Sebelum orang ngejek saya, bagus saya ejek duluan. Pergi saya ke istana, istananya batu, tangganya 2. Orang kaya rumahnya besar, tangganya 1. Itu tangga naik, itu tangga turun. Tabrakan, terpleset, jatuh, mati. Istana kerajaan Kesultanan Ternate, saya lihat, oh batu. Tangganya dari sini, tangganya dari sini. Kita ambil foto sebentar Pak, ambil foto. Saya pun tegak di tangga sebelah kanan. Ustadz tolong di tengah. Kenapa? Supaya fotonya cantik dan bagus. Wow, amazing. Sampai ke atas, mau masuk ke dalam pintu istana. Apa yang Abdul Somad lihat? Ada putih dari batu yang mahal.
sebelum masuk ke dalam pintu, sebelum masuk ke dalam istana, tertulis di atas, ini dibangun biqudratillah. Mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka tidak berkata ini karena kekuasaanku, karena aku raja, karena aku sultan. Dia mengaku di atas, istana ini dibangun biqudratillah, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia janjikan pemimpin-pemimpin ini mesti adil, mesti mampu menjadi pengayom, mesti mampu menjadi pelindung. Di saat hujan dia menjadi payung, di saat panas dia menjaga, di saat ombak datang dia memelihara, dia menjadi pelindung ketika musuh datang. Ditutup di bawah. Apa katanya di bawah? Wallahi demi Allah, war Rasul demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menjalankan amanah ini, lam yajid salamatan lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Lam yajid salamatan, dia tidak akan selamat selama dia hidup sampai hari kiamat. Tertulis begitu. Ibu-ibu, kalau mau bapak ini amanah, tulislah begitu di depan pintu. Kalau abang diganggu pelakor, kalau abang selingkuh, lam yajid lahu salamatan, lahu hayyun ila yaumil qiyamah. Insyaallah bapak itu bergetar lututnya, sebagaimana lututku bergetar ketika melihat tulisan itu tadi. Masya Allah, seumur-umur aku hidup, berbagai macam rumah kantor sudah kumasuki, baru itulah tulisan yang menghunjam ke dalam tangkai jantung. Insya Allah kalau ku buat rumah sebesar itu, akan kutulis juga macam itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lam yajid lahu salamatan, tidak akan selamat dunia akhirat. Dari mana mereka berpikir yang membuat sudah meninggal dunia, tidak ada lagi di atas dunia, sudah lama meninggalkan kita, tapi pesannya masih tetap kekal abadi. Dan uniknya mereka tulis pesan itu tidak pakai bahasa orang Ternate, tapi dia pakai bahasa Arab, karena dia tahu nanti tahun 2021, 200 tahun setelah aku meninggal, akan datang tamuku dari Sumatera yang hanya paham bahasa Arab. Hebat mereka, cerdas mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ilham. Saya pun masuk ke dalam, saya langkahkan kaki kanan. Apa yang pertama saya lihat? Al-Quran tulisan tangan, tebalnya lebih sejengkal. Tangannya akan bersaksi di akhirat, tangan ini pernah menulis Al-Quran. Doakan Abdul Somad sebelum mati supaya tangan ini pernah menulis Al-Quran. Ada orang Ternate yang menuliskan Al-Quran? Ada. Mana buktinya? Pergilah ke sana. Tapi saya sudah ke sana tak nampak saya Pak Ustaz. Makanya baca, jangan cuma foto. Al-Quran tulis tangan orang Ternate, mereka mau bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. 114 surat, 30 juz ditulisnya, bukan dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan dengan mesin tik, dengan tangannya. Tangan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak muda kita rajin menulis. Tulislah tentang sejarah nenek moyangmu, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa bangsa ini punya masa lalu yang luar biasa. Amin. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Nulis apa? Update status. Kau rajin menulis, rajin Pak Ustaz. Nulis apa? Grup WhatsApp. Semua akan terbang, semua akan hilang, semua akan melayang. Tapi tulisan Al-Quran hari ini, mata Abdul Somad melihat nyata. Ustaz Somad ngelihat,
melihat. Ustaz Somad megang, nggak dikasih. Karena kertasnya sudah tua, lapuk. Nanti kalau dipegang, di ujung jari kita ini ada zat asam. Zat asam ini merusak kertas. Maka tengok saja. Maka semua yang melihat kaca itu seperti melihat kucing. Setelah itu saya dibawa melihat sultan-sultan, raja-raja. Ternyata orang, apa namanya? Orang Ternate punya sultan 48 orang sultan. Dari mulai sultan yang pertama, sebelum itu mereka tidak menyebutnya sultan. Mereka menyebutnya Kolano. Dia tidak pakai istilah dari India, raja. Dia tidak pakai istilah dari Arab, sultan, malik. Tapi dia punya bahasa sendiri, Kolano. Jelaskan ke anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita cerita Kolano, dia bilang piano. Kolano. Sampai pada akhirnya sultan yang pertama, sultan yang kedua, Kolano yang ketiga, Kolano yang keempat, sampai pada Kolano yang ke-20 barulah memakai istilah sultan. Diambil dari kata sultah, orang yang punya kekuasaan, orang yang berkuasa atas negerinya. Sampai pada Kolano sultan yang ke-48, Sultan Muzaffar Shah yang kedua. Muzaffar, orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena sampai hari ini namanya disebut, dikirim Al-Fatihah, dikirim ayat kursi, dikirim Qul Huwallah. Sedangkan engkau masih hidup pun sudah tak diingat orang. Beruntung apa tidak beruntung? Istananya tegak berdiri sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Kolano yang pertama itu Islam? Ya, Kolano yang pertama itu Islam. Dari mana Ustaz tahu? Kolano bab Mansur. Mansur nama Islam. Diambil dari kata Nasara, menolong. Nasir, penolong. Mansur, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong Allah dia. Dengan pertolongan Allah dia menjadi raja 48 generasi. Sampai hari ini bangga menjadi orang Ternate. Betul? Saya tidak lahir di Ternate, saya tidak besar di Ternate, tapi foto di istana kerajaan Ternate saya bangga. Sudah saya upload ke Facebook. Bagi yang belum, silakan follow. Saya masuk ke dalam, diperlihatkan ada pedang-pedang, ada helm besi. Ternyata itu jauh dari Eropa, umurnya 300 tahun yang lalu. Diperlihatkan gambar sultan-sultan. Yang paling mengagumkan adalah ada satu kamar yang dibuka, mahkota di dalamnya, dan hanya dipakai sekali oleh sultan pada saat penobatannya sebagai sultan. Setelah itu tidak dipakai lagi. Abdul Somad dimuliakan, dihormati. Ustaz Somad, di dalam ini ada mahkota, hanya dipakai sekali seumur hidup pada saat penobatan sultan. Dalam hati saya, kira-kira bisa nggak nengok ya? Tapi saya tak mau, saya pura-pura diam, jaga wibawa saya. Rupanya orang Ternate mengerti bisikan dalam hati Abdul Somad. Lalu mereka berbisik, Ustadz silakan dekat ke pintu. Saya sangka hanya sekedar foto. Untuk apa Pak? Kita akan buka supaya Ustadz bisa melihat mahkota. Berbisik Pak Wali. Apa kata Pak Wali? Saya belum pernah melihat. Bayangkan itu. Siapa yang membukakan hati keluarga besar kerajaan kesultanan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, macam-macam suka dan duka. Tapi hari ini luar biasa, surprise. Saya bercerita ini seolah-olah saya sedang pulang ke rumah, bercerita ke orang rumah, bercerita ke anak saya, bercerita ke murid saya, bercerita ke orang Riau. Sehingga setelah ceramah ini, nanti pulang saya tak perlu cerita lagi, karena mereka sudah nonton duluan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat-lihat ada lambangnya di belakang, lambang burung seperti Garuda, mirip dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merdeka 1945. Kesultanan Ternate berdiri 1257. 1257, 1257, 1257, 1257. Ingat itu wahai anak-anak muda Ternate. Bisa diingat. Yang tua-tua tak perlu mengingat. Cukup ingat malam Jumat baca Yasin. Tapi yang muda-muda kalian mesti ingat 1257, 1257, 1257. Kerajaan Melayu tertua di Malaysia, Semenanjung Malaya, namanya Kerajaan Malaka. Malaka tahun berapa? 1401. 1401. Saya pergi ke Surabaya, berziarah ke makam Wali Songo, Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir tahun 1401. Sedangkan Malaka 1400. 1401 Sunan Ampel, Malaka 1400. Apa maknanya? 200 tahun sebelum itu sudah ada kesultanan. Apakah di kampung Ustadz Somad ada kesultanan? Ada. Kesultanan apa namanya? Siak Sri Indrapura. Tahun berapa? 1723. Kalau naik haji kloter terakhir 1723. Di sini 1257. Seandainya kerajaan tempat Ustadz Abdul Somad berdiri 1723, sedangkan kerajaan Ternate 1457, berapakah jarak antara keduanya? Siapkan untuk soal CPNS Pemko Ternate, supaya anak-anak kita ini punya kesadaran sejarah. Nenek moyang kalian bukan orang yang tinggal tidak punya peradaban. Hari ini masih ada umat Islam yang tinggal di dalam hutan. Saya masuk ke sana, belum bisa menulis, masih tertinggal. Tapi nenek moyang kalian, saudaraku, 1257 sudah punya kerajaan. Bangga atau tak bangga? Kalian kuliah ke Bandung, kalian kuliah di Surabaya, kalian kuliah di Jakarta, kalian tegak berdiri mendongakkan kepala ketika dosen kalian bertanya, kau dari mana? Saya dari Ternate yang punya 5 kelebihan. Kau dari mana? Saya dari Ternate, tanahnya subur, orangnya cerdas, kerajaan tertua. Memang bapak mau apa? Sekarang anak muda banyak tidak pede. Kau dari mana? Dari Medan. Kau dari mana? Dari Jakarta. Kau dari mana? Dari Surabaya. Kau dari mana? Saya dari sebuah pulau kecil di sana bernama Ternate. Kalau kau tidak punya percaya diri, kalau kau pengecut, kalau kau tak punya berani, baguslah malam ini juga kau cari sampan, pindah kau dari Ternate. Allahu Akbar. Halakam ru'un lam ya'lib qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kalian pun ngerti, mesti paham bahwa kalian punya masa lalu yang luar biasa. Saya akan pulang bercerita. Ustadz Somad dari mana? Aku dari Ternate yang tanahnya subur, cengkehnya 7 juta sekilo 500 tahun yang lalu. Ustadz ceramah dari mana? Aku dari Ternate. Ketika aku ceramah di sana, dijemput pakai helikopter. Bukan macam kalian. Kalian jemput aku pakai mobil sayur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kalian enak ketawa-ketawa aja. Aku yang menjerit-jerit di sini. Dipersilakan saya duduk oleh anak-anak Sultan
Apa kata anak sultan yang perempuan? Ustadz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Ustadz Somad, 5 tahun aku berdoa supaya kau datang kemari. Jangan kau sangka, hai Abdul Somad, kau datang kemari karena engkau, tapi karena ada doa orang-orang yang ikhlas. Berdoa dia di tengah malam, ya Allah, datanglah Ustadz Somad ke Ternate, ya Allah. Dibukakan Allah pintu-pintu langit, akhirnya aku sampai ke Ternate. Bagi bapak ibu yang selalu mendoakan, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran. Itu kan dulu orang Ternate cerdas, itu dulu. Orang Ternate yang sekarang tidak cerdas lagi. Malam ini dibuktikan, seolah-olah, seakan-akan orang Ternate mau menunjukkan ke mata Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kalau kau sangka orang Ternate cerdas zaman dulu, zaman sekarang masih cerdas. Anak kelas 5 SD hafal Quran 30 juz. Kalau kelas 5 aja begitu, apalagi yang SMP dan SMA. Betul. Habib Rifki Al-Amid meminta saya, Ustadz Abdul Somad, tolong tes anak kita. Saya tes 1 ayat. Tambah lagi Ustadz Somad. Tidak Habib. Kenapa? Aku malu karena aku tak hafal Quran. Tadi saya minta ke Ananda Aida, anakku, doakan supaya anak Ustadz hafal Quran macam kau ya nak. Iya Pak Ustadz, kata dia. Mudah-mudahan anak kita semua penghafal Quran. Kalian yang belum nikah, kalian cari istri hafal Quran. Tak dapat istri hafal Quran, anak hafal Quran. Tak dapat anak hafal Quran, cucu hafal Quran. Cucu tak juga hafal Quran, nikah sekali lagi, cari hafal Quran. Ibu jangan marah, saya cuma memancing mereka saja. Ternyata banyak yang setuju. Dia tak tahu istrinya sedang mengamati dari atas. Awas kau pulang nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abdul Somad pun turun ke bawah. Setelah menikmati kecerdasan, kehebatan masa lalu, insya Allah ini akan diwarisi oleh anak-anak kita di masa akan datang. Kelebihan yang pertama, strategis. Kelebihan yang kedua, isi anam dan di tanah. Kelebihan yang ketiga, orangnya. Kelebihan yang keempat, Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillah ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Inilah kelebihan yang keempat. Apa dia kelebihan yang keempat? Tola'al badru alaina. Orang Ternate cinta kepada para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustadz Somad, mari kita berziarah ke makam Habib Muhammad Albar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib Abu Bakar. Ziarah. Mari kita ziarah ke makam Habib. Dibawa saya oleh Habib Rifki, dibawa saya oleh Habib Ketua Dewan Masjid Indonesia, dibawa saya oleh Pak Wali berziarah ke makam-makam. Ternyata negeri ini pencinta para ulama, habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu, itu dulu Pak Ustadz. Sudah meninggal Pak Ustadz, sudah dikubur Pak Ustadz. Belum.
sampai hari ini kerajaan, kesultanan masih punya mufti. Mufti, orang memberikan fatwa, masih hidup sampai hari ini. Siapa namanya Habib? Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Saya datang ke tempat duduk. Disinilah beliau memberikan pengajian seminggu sekali, 3 malam, berzikir, berdoa, bulan-bulan khusus. Barulah saya faham kenapa masyarakat Ternate ini cinta kepada para ulama, suka kepada pengajian. Ternyata mereka punya kelebihan yang keempat. Mereka adalah pencinta para habaib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Saya pakai baju kaos, pakai topi pet, pakai kacamata hitam, pakai masker, pergi ke pelabuhan. Mau nyamar. Tiba-tiba datang orang-orang tegap, seram. Saya sangka ini preman Senen. Begitu sudah dekat, assalamualaikum Ustaz Somad. Tahu dia. Mereka tahu di tempat ziarah anak-anak kecil pakai celana pendek, pakai kaos bola mengejar Ustaz Somad, Ustaz Somad. Di tempat lain pakai baju koko, tak peduli sama Ustaz Somad. Di sini pakai baju bola, lari-lari, perempuan tak pakai jilbab, tahu sama Ustaz Abdul Somad. Mereka pencinta, padahal Abdul Somad bukan Habib. Kan nampak dari fotonya. Habib pakai sorban, ini pakai peci. Habib mancung. Nampak. Tapi mereka tahu Abdul Somad ini datang karena restu para habaib. Abdul Somad adalah pencinta zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ternate ini luar biasa. Apa luar biasanya Ustaz Abdul Somad? Tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea. Apa itu tagi-tagi mesabea, tego-tego mesabea? Jalan-jalannya pun ibadah, duduk-duduknya pun ibadah. Apa maknanya ini? Hidupnya total 24 jam adalah ibadah. Duduk-duduknya di masjid adalah ibadah. Jalan-jalannya dari rumah ke masjid adalah ibadah. Tapi bukan berarti kalau sudah duduk-duduk dan jalan-jalan tidak sholat. Kau tidak sholat? Aku sudah tego-tego mesabea. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Qiyaman, ketika tegak. Saat berjalan dia mengingat Allah. Saat duduk dia mengingat Allah. Saat berbaring dia mengingat Allah. Dari mana orang Ternate bisa dapat itu? Sebentar dulu nengok catatan. Adat matoto agama. Agama matoto kitabullah, kitabullah matoto jo Allah Ta'ala. Mereka para habaib tidak mengajarkan pakai bahasa yang sulit, bahasa orang langit, tapi diajarkan dengan lokal wisdom, kebudayaan lokal, sehingga dipahami bahwa engkau duduk berzikir, bertasbih, bertahmid, engkau berbaring berzikir, bertasbih, bertahmid, maka engkau dalam keadaan beribadah. Di pasar, apakah yang duduk-duduk di pasar itu ibadah? Ibadah. Apakah yang sedang mengurus kapal yang lalu lalang ibadah? Ibadah. Apakah pilot helikopter yang mengantarkan Abdul Somad ke Ternate beribadah? Beribadah. Kenapa? Man jahaza ghazian. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah dapat pahala perang. Bapak Satpol PP, Bapak Polisi, Bapak TNI juga bernilai ibadah malam ini. Amin. Kenapa Ustaz dulukan Satpol PP daripada polisi dan tentara? Supaya mengangkat derajat mereka sedikit. Setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Ternate diingatkan
Bagaimana cara mengingatkan orang Ternate? Tunggu ku tengok catatan. Ajali potuda-tuda sone famawaro uwa. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Kau pergi ke Jakarta, kau pergi naik pesawat, kau pergi naik ojek, kau pergi naik kapal laut. Ajalmu kau bawa kemana-mana. Tapi kau tak tahu entah di mana kau akan mati, entah kapan kau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan saya sembunyikan di dalam tisu supaya pas orang menonton ditengoknya saya padahal di dalam itu ada contekan. Saudaraku yang dibilang, ini kan banyak anak-anak muda yang bisa motong-motong video, potong nanti pas saya bacakan ini 1 menit, masukkan ke Instagram, sebarkan. Kau tidak ceramah, kau tidak tablik akbar, tapi pahalamu boleh jadi lebih banyak daripada yang tablik akbar. Betul? Untuk apa handphonemu itu kalau tidak menebarkan kebaikan? Handphonemu kau pakai untuk apa? Untuk mengganggu anak gadis orang. Kenapa kau tidak berdakwah? Berat Pak Ustadz, itu biarlah Ustadz aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Ustadz dari tadi menyinggung anak muda saja? Karena anak muda inilah yang banyak godaan. Anak muda inilah yang nafsunya bergelora. Anak muda inilah yang sekarang banyak dirusak oleh narkoba, zina, prostitusi, LGBT, sakau, sabu-sabu. Ustadz kayak pernah nyoba aja? Belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah anak-anak muda Ternate diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama negeri ini masih cinta para ulama, Habib Rifki, apakah ada di Ternate alumni dari Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, murid dari Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Apa kata beliau? Ada murid Habib Syatiri dari Rubat Tarim. Tapi tak cukup hanya 1, 2, 3 Habib. Kita kirim anak-anak kita ke Yaman supaya kita lanjutkan cinta kita kepada dakwah. Amin. Tanahmu seluas jauh mata memandang, mobilmu banyak, rumahmu megah, kau mati tinggal. Tapi kalau kau wariskan anak mengajar kebaikan, yang punya tanah wakafkan, yang punya rumah wakafkan. Tapi jangan rumah yang kau tempati sekarang kau wakafkan. Besok kau mau tinggal di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia. Betul. Setelah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, saya ingin melanjutkan cinta kepada Habib. Saya mewakafkan tanah untuk rumah Quran. Mantap. Begitu dicek ke badan pertanahan, rupanya bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tanahnya bermasalah? Mohon maaf Habib, karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kita baru wakaf karena Allah. La ilaha illallah. Beramal karena Allah. Jangan beramal karena ingin cari nama. Jangan beramal karena yang lain. Jangan beramal karena ada masalah. Beramal karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Pergi saya ke hotel, datang mau bersalaman. Pergi saya ke pelabuhan, datang orang mengejar saya. Naik saya ke kapal speedboat, begitu juga. Turun di pelabuhan Tidore, saya tengok keyboard tunggal sudah siap menyambut lagu. Kebetulan tadi saya pakai kacamata hitam. Pas penyanyi itu menyanyikan lagu, tunjukkan padaku di mana tempatnya. Ajarkanlah anak-anak kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
salam alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. 96% penduduk Ternate Muslim. Betul? Dari mana kalian tahu? Ustaz kok tahu? Ku tengok di Google. Saya tanya sama Pak Wali. Tapi walaupun ini mayoritas Muslim, dia tetap menjaga keutuhan, kebinekaan, kebersamaan. Karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ajarkan orang Ternate tentang menjaga kedamaian. Kenapa? Karena dulu pada Kesultanan Ternate ada namanya Kapitan Cina. Ada namanya Kapitan Cina. Apa itu maksudnya? Kapitan, kepala, kapten, pimpinan tentara yang diisi oleh orang. Nah, sekarang orang tak boleh sebut Cina, Tiongkok. Terserah, nanti saya sebut Tiongkok tak boleh juga. Kapitan Jackie Chan. Ada namanya Kapitan Katolik. Ada. Apa maknanya? Bahwa dia Katolik, tapi dia punya keahlian, ketangkasan, dipakai keahliannya. Dari mana ajaran ini datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang menjadi gaet, penunjuk jalan, ada seorang laki-laki yang tahu jalan rahasia, bukan jalan biasa. Namanya Abdullah bin Uraiqid, tidak Islam, yang dipakai keahliannya dalam bertetangga, dalam berkantor, dalam berinteraksi sosial. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masalah akidah jelas, innad dina indallah Islam. Tapi dalam masalah hubungan sosial, jangan salah kaprah tentang toleransi. Tentang masalah toleransi, datanglah ke Ternate. Orang Ternate paling hebat toleransi. Tapi kalau sudah kebablasan, bukan toleransi namanya, itu telur asin. Datang buat dialog, seminar, adik-adik dari IAIN, dari UIN, dari sejarah, dari fakultas sejarah, ungkapkan kehebatan-kehebatan ini. Tulis dalam sebuah buku. 5 poin yang disampaikan Abdul Somad itu hanya sebagai sampel contoh saja. Saya mulai tadi 10:30, sekarang sudah 10:30, pas 60 menit kita bersama sesuai dengan kode etik 600 ml. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jangan bubar dulu. Mari kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon. Mudah-mudahan doa kita malam ini diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.